Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang cukup menarik pastinya untuk kita kulik. Seperti hari ini kayaknya nggak ada yang tahu deh. Nggak ada yang nggak tahu maksudnya siapa bintang tamu kita yang hadir hari ini di studio Dapur Medsos. Langsung aja kita sambut seorang influencer ganteng tuh. Halo Dodi. Halo, selamat pagi. Pagi ya nih, pagi, siang, sore, malam nggak tahu nih apa ya, Betul, karena di betul, dalam betul. studio nih ya. Betul sekali. Oke, Dodi apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini kondisi sangat baik. Sangat baik Atika, ya. gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Seneng Alhamdulillah. banget hari ini akhirnya bisa ketemu ya setelah mungkin kalau teman-teman tahu ini untuk schedule bareng Dodi ini udah Waduh. beberapa kali reschedule ya Betul, gitu, betul, karena memang betul. kegiatan Dodi yang kayaknya padat banget luar biasa, saing-saingan sama menteri ya Dot. Waduh, insya Allah. Dodi kita mungkin balik seperti yang Tika bilang tadi, kayaknya siapa sih yang nggak kenal Dodi saat ini. Orang tuh mengenal Dodi saat ini sebagai influencer ya, Dot. Oke. Biasanya tuh orang lebih kenalnya sebagai influencer. Betul. Padahal mungkin sebenarnya banyak sekali deretan prestasi lainnya juga dan kegiatan lainnya yang Dodi kerjakan gitu saat Ya. ini ya. Tapi kita mau nanya yang dasar dulu deh, kenalan lah istilahnya ya sama Oke. teman-teman mungkin yang baru aja tahu atau juga baru aja kenal nih siapa sih Dodi ini gitu ya. Dodi ini sebenarnya mengawali karir itu sebagai apa, Dod? Oke. Mungkin kalau ditanya awal karirnya gitu ya, sebenarnya Dodi pribadi dulu belum ada plan untuk memulai karir, mungkin contohnya seperti mengikuti beberapa kegiatan seperti duta wisata ataupun yang Oke. fokus dalam dunia entertain gitu kan. Oke. Jadi memang awalnya itu dulu sangat fokus pada akademik. Oke, Iya, kuliah nih kuliah, harus bener-bener. bener-bener beres gitu Betul ya. sekali. Sebelumnya kuliah di mana, Aku Dodi? dulu kuliahnya di President University itu Oke. di Jakarta, Mhm. dan kebetulan kemarin ngambil International Relations. Oke. Jadi memang dari dulu itu kenapa sih akhirnya memilih ke Jakarta, karena memang fokus banget pingin meniti karir di akademik gitu. Jadi Oke. setelah S1 tadinya pengen S2, cuman karena ada beberapa kendala nih yang mungkin nanti kita bisa sharing-sharing juga kendalanya apa gitu kan. Jadi mau nggak mau harus memutar arah ke arah yang lain gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya ini putar arah karena ada beberapa kendala ya Betul, Dodi ya. betul. Tapi kan memang kalau nggak salah nih yang Tika tahu gitu ya, bahkan dari lettingan Tika dulu SMA gitu untuk lanjut kuliah tuh lumayan rame loh anak Aceh yang kuliah di Presiden University ya. Betul, Maksudnya ada betul. beberapa gitu ya. Iya. Sebenarnya kenapa sih kalian memilih untuk udah deh kuliahnya di luar aja gitu, khususnya di Presiden University gitu. Selain kayak Dodi bilang tadi, memang mau fokus akademik gitu sampai nanti harus lanjut lagi gitu. Emang apa sih yang bikin Dodi tuh tertarik gitu kuliah Oke. di situ? Karena kan sekarang kerjaannya jauh banget gitu ya dari itu ya. Sangat jauh gitu. Sangat jauh gitu. Oke, menarik pertanyaannya karena memang dulu dari Dodi pribadi waktu SMA itu sering banget di sekolah itu datang beberapa kampus yang sosialisasi gitu ya Oke. seputar apa sih kira-kira benefit yang kita dapat kalau kita masuk ke beberapa kampus yang datang gitu ke sekolah Dodi. Dan pada saat itu Dodi melihat Presiden University itu mereka mengoffer sesuatu yang unik gitu Kak. Jadi di antaranya pertama mereka mengoffer pada masa perkuliahan kita mewajibkan untuk berpakai bahasa Inggris dalam setiap every occasion yang ada di kampus gitu, dan itu wajib sistemnya. Dan juga yang kedua, dosen-dosen yang ada di kampus itu mostly dari luar negeri ataupun kalau ada yang di dalam negeri itu sudah lulusan luar negeri seperti itu. Dan juga yang ketiga di sana sangat environmentnya itu juga sangat internasional. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa nggak hanya dari Indonesia aja gitu, tapi juga dari luar negeri, bahkan hampir 50% dari luar negeri gitu. Oh wow. Iya, dan Dodi melihat ini sebagai peluang gitu ya bagi Dodi pribadi untuk menambah pengalaman dan juga mencari lingkungan yang berbeda gitu dengan yang Dodi alami di sini seperti itu Kak. Oke, benar-benar kalau kita ngelihat yang Dodi jelasin tadi, mendengar yang Dodi jelasin tadi, benar-benar ini lingkungan yang berbeda banget ya dengan lingkungan kita sekolah dulu. Betul. Dan ketika kuliah di Presiden University gitu Iya. ya. Oke, tapi yang menarik kita nggak mau nunggu nanti, kita mau langsung dijawab. Emang kendalanya apa sih Dot sampai nggak harus nggak bisa lanjutin lagi gitu dan akhirnya jadi artis loh. Amin. Amin. Oke, mungkin dulu memang di awal
Dodi itu fokus banget gimana caranya harus selesai dari dunia perkuliahan gitu Oke. secepat mungkin supaya bisa meniti karir dan fokus di akademik gitu. Apakah itu menjadi dosen mungkin Ya. gitu ya, ataupun menjadi pakar-pakar akademik gitu yang fokus dalam dunia politik gitu pengennya dulu. Makanya Dodi mengambil jurusan FISIP gitu ya, bisa dikatakan Oke. International Relations. Dan setelah berusaha untuk lulus cepat gitu kan dan Berusaha. nggak bisa dipungkiri pada saat sidang gitu, bahkan seminggu setelah Dodi sidang, alhamdulillah kebetulan pada saat itu kita dihadapi dengan COVID nih Kak Tika. Oke, Ya, oke, jadi di masa itu COVID itu di ya. 2020 awal ya Iya, kalau nggak salah. iya. Jadi seminggu setelah Dodi sidang itu langsung ada pasien 0102 pada saat itu. Oh, masih Kayak ingat pada inget banget nggak sih? itu. Ingat dong itu pasien 01 itu kan 01, dia 02. penari ya kalau nggak salah Benar, waktu itu kan. yang Cewek mereka itu loh. tinggalnya di Depok gitu Iya, ya. iya, Dan itu cewek. nggak jauh dari kampus kita gitu Kak. Jadi memang itu Oke. lumayan berpengaruh gitu ya Aduh, pada merinding merasa balik lagi ke kondisi itu. benar-benar. Iya, oke. Dan mungkin pada saat itu memang masih merasa fine aja gitu karena masih beberapa orang gitu ya Iya. yang terjangkit COVID-19. Cuman seiring berjalannya waktu, Dodi mau prepare untuk S2 pada saat itu dan Iya. sudah mungkin diterima di salah satu university yang ada di Australia pada saat itu. Oke. Dan detik waktu mau keberangkatan nih ketika jadi pada saat itu COVID makin naik di Indonesia. Iya. Dan justru di Aussie juga mereka sudah mulai menutup beberapa kampus kayak gitu iya, ya iya, dari iya. student-student internasional kayak gitu. Dan detik itu juga orang tua bilang kayaknya balik aja deh ke Aceh karena Jakarta juga udah kondisinya udah parah banget Iya, kan. iya, COVID-nya juga makin parah, makin meningkat setiap harinya. Dan di detik itu juga Dodi harus nge-cancel application Dodi ke Aussie S2 dan mau nggak mau harus ngikuti kata orang tua juga untuk balik ke Aceh. Wah, Kayak gitu. berat Jadi memang banget. itu kendala-kendala yang Iya. dialami gitu ya pada saat mau memulai karir yang fokus di akademik gitu Kak. Oke, pilihan yang berat saat Pilihan itu yang ya. sangat berat pada saat Karena itu. memang cita-cita banget gitu untuk Benar, bisa benar. tetap stay di jalur ini nih ya, akademik, jadi ahli Betul. di bidangnya Iya. gitu ya. Oke, pulang ke Aceh, kenapa tiba-tiba bukan banting setir lagi nih Waduh. ya? Ini udah salto ini, kok bisa Betul, berbalik banget, berubah haluan sampai akhirnya Mhm. udah deh jadi Dodi yang sekarang gitu. Oke. Awalnya gimana sih, Dod? Unik banget sih Kak karena memang detik Dodi balik ke Aceh. Iya. Dan kebetulan pada saat itu kan di Aceh kita COVID-nya masih kayak nggak Iya, terlalu ada, parah gitu ada ya. nggak ada gitu, Iya, makanya- ada tapi nggak ada, Iya, tapi dan- ada gitu dan ya. masyarakat juga kita masih denial gitu kan. Sampai COVID pun lenyap, masyarakat kita memang denial. Masih banyak masyarakat di Aceh kayak menganggap nggak ada Nggak sih ada, itu. nggak ada Itu nih. paling ulah-ulah ini aja. Iya, oknum-oknum benar elit-elit politik iya, gitu ya. Iya, benar banyak. Gitu. Jadi memang pada saat itu balik ke Aceh, untungnya di Aceh nggak terlalu, mungkin memang ada berdampak gitu ketika, cuman Ada, nggak pasti. terlalu yang signifikan gitu Iya. dampaknya gitu ya dibandingkan di Jakarta pada saat itu. Hmm. Dan pada saat detik Dodi balik ke Aceh, ngobrol gitu sama keluarga, sama orang tua, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya nggak stagnan di sini-sini aja gitu, Iya, karena iya. sudah selesai kuliah, masa nggak ada kegiatan gitu ya. Mau kerja juga nggak mungkin Iya, gitu mau karena kerja juga, kondisinya saat itu seperti itu ya. Dan pada saat itu juga Dodi melihat jurusan Dodi kalau untuk di Aceh sendiri mungkin ada gitu Kak, cuman kesempatannya itu nggak terlalu besar Benar. di sini gitu Iya. ya. Itu lebih baik mungkin ambilnya di luar Benar. gitu mungkin. Dan pada detik itu juga Dodi melihat, coba putar kepala kira-kira apa ya yang bisa dilakukan tapi tetap produktif kayak gitu. Ya udah akhirnya berhubung dari keluarga juga mungkin ada yang abang Dodi gitu yang fokus di bisnis gitu ya. Oke. Dan pada saat itu Dodi berpikir kenapa nggak coba aja gitu ya untuk terjun di bisnis dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang ada di sini gitu ya. Jadi Dodi merasa nggak langsung redup gitu aja gitu aja gitu ya. Dan di detik itu juga Dodi coba untuk dalami kira-kira kalau berbisnis itu gimana ya, apa yang harus dilakukan, step pertamanya itu harus ngapain. Dan di detik itu Dodi berpikir kayaknya coba kita buka usaha tapi masih ada bisa berhubungan dengan masyarakat luas ataupun bisa menampung banyak komunitas-komunitas karena Kak, kalau boleh kita tarik balik belakang lagi, di kampus Dodi memang
Dodi belajar international relations, yang mana notabene kita berhubungan dengan masyarakat dan berhubungan dengan banyak orang gitu untuk bernegosiasi segala macam gitu ya. Jadi gimana caranya Dodi ingin berbisnis tapi juga tidak melupakan hal-hal yang tadi gitu. Ilmunya masih tetap kepake gitu, kayak berhubungan dengan orang, gimana sih mengikat relasi dengan orang banyak gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk ya udah coba aku buka sebuah usaha yang bisa menjadi sebuah meeting point gitu. Apakah komunitas masyarakat yang bisa kita jadikan di usaha itu menghasilkan keputusan-keputusan yang lain kayak gitu. Akhirnya memutuskanlah untuk membuka coffee shop, yang mana inginnya nanti coffee shop ini sebagai meeting point anak-anak muda. Jadi di situ kita nggak hanya fokus berbisnis, tapi juga sebagai meeting point untuk mereka berekspresi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tiba-tiba udah jadi entrepreneur ya. Betul. Tapi Dodi sebenarnya masyarakat ya itu duluan mengenal Dodi sebagai entrepreneur atau sebagai influencer. Dalam artian di sini Dodi kan perjalanan karirnya juga pernah menjadi duta wisata ya, betul. Banda Aceh ya, betul, saat itu ya. Nah itu tuh orang lebih kenal Dodi sebagai apa nih gitu? Mungkin kalau ditanya orang lebih mengenal Dodi sebagai apa gitu ya, mungkin Dodi melihatnya lebih kepada duta wisata dulu nih, ketika. Tapi kalau ditanya hal apa dulu sih yang Dodi mulai duluan, fokus di duta wisata dulu atau di bisnis dulu pada awalnya gitu ya. Sebenarnya awalnya itu di bisnis dulu nih Katika. Jadi sebelum mengikuti duta wisata, sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Jadi awalnya itu memulai bisnis di Aceh itu. Barulah setelah bisnis mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. I see. Berarti memang memulainya tuh dari bisnis dulu gitu ya. Dan waktu itu kan umur Dodi juga masih sangat muda ya. Kayaknya menjadi entrepreneur ya, pebisnis gitu di usia yang sangat muda kan itu lumayan berat ya Dodi gitu ya. Tantangannya luar biasa gitu. Gak sedikit juga orang yang setelah COVID ini selesai, kita bilangnya gitu, atau ketika COVID ini melanda gitu, membangun bisnis itu memang perjuangan banget gitu. Tapi kenapa sih Dodi bisa berani banget saat itu memutuskan untuk nggak apa-apa kita jalan gitu, nggak apa-apa kita bangun bisnis ini gitu. Pada masa itu di Dodi memulai untuk ada keputusan untuk membangun bisnis gitu ya. Memang pada saat itu di Aceh sendiri seperti yang Dodi bilang tadi, memang kita nggak terlalu berdampak dari COVID gitu ya. Jadi memang istilahnya poin penting kenapa Dodi memutuskan untuk memulai bisnis tersebut, karena Dodi melihat pada saat itu memang coffee shop lagi marak-maraknya banget Kak di Aceh gitu ya. Dan itu sebagai peluang pertama gitu. Dan yang kedua adalah karena COVID mungkin ada beberapa juga nih mungkin mahasiswa ataupun masyarakat yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi memang dengan hadirnya bisnis itu sedikit kurangnya bisa membantu juga masyarakat dalam hal pekerjaan gitu ya. Kita bisa mempekerjakan beberapa mahasiswa bahkan masyarakat yang ada di sekitar situ gitu kan. Itu dampak positifnya gitu. Dan yang lainnya juga Dodi seperti yang Dodi katakan tadi, supaya Dodi hadir ke Aceh itu nggak hanya sekedar karena pulang dari Jakarta atau mau ngapain gitu bikin ya. semak Banda Aceh ya. Gitu Jadi ya. ada hal-hal yang kita lakukan gitu. Tapi nggak khawatir Dod, karena kan di Aceh ini memang kalau warung kopi, ngomongin warung kopi, coffee shop itu memang kayak dari sekitar 2 meter ke depan udah ada, 2 meter ke depan udah ada gitu ya. Nggak khawatir gitu, karena kan buat apa lagi ya aku bikin coffee shop setelah kalau kita melihat Dodi kan baru pulang dari Jakarta nih ke Aceh. Ini kayaknya jarak 2 meter udah ada warung kopi gitu ya. Ini tapi nama warung kopinya apa? Coffee shopnya? Tuan Muda Kopi Kak. Tuan Muda Kopi ya. Kayaknya ini juga nggak asing nih untuk teman-teman yang sering ngopi di Tuan Muda Kopi gitu ya. Dan kenapa namanya Tuan Muda? Karena memang sasarannya anak-anak muda atau gimana? Kalau namanya sebenarnya itu keputusan bersama. Enggak sih, kemarin jadi sempat bingung banget kan, kira-kira namanya apa gitu yang unik tapi juga nggak susah dimengerti gitu. Karena kan sekarang nama-nama yang saya potong dulu nih, karena kan nama-nama yang paling hits itu kan nama-nama anak-anak senja ya. Iya benar. Anak-anak senja yang misalnya lain hati, misalnya tiba-tiba di sini aja gitu ya, gitu-gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada Tuan Muda? Jadi memang dulu waktu mau memutuskan kira-kira namanya apa nih gitu ya, sempat nanya juga ke tim dan beberapa orang gitu.
belum ada keputusan. Jadi Iya. kemarin itu Dodi coba mikir sendiri kira-kira apa nama yang unik gitu ya. Hmm. Dan coba coret-coret di kertas apa ya gitu. Kayak Dodi mikir, oke, ini aku pribadi masih tergolong muda. Iya. Oke, coba kita pakai kata-kata muda nih, satu udah dapet gitu ya. Kira-kira apa lagi untuk pelengkap gitu ya. Coba cari-cari lagi kata-kata unik di Aceh gitu apa. Banyak tuh keluar, ada kayak segala macem, tuan tapa, tuan ini segala macem. Dan keinget aja gitu, kayak tuan unik juga ya gitu. Awalnya dia mikir tuan itu kan kayak bos gitu ya. Iya, Dan coba Dodi cari-cari lagi kata-kata bakunya, pengertiannya segala macem. Dan ternyata tuan itu maknanya adalah seorang pemimpin yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas ataupun kepada orang sekitarnya. Dan Dodi berpikir tuan muda berarti penggabungan antara seorang anak muda yang mungkin sedikit kurangnya nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu sih Kak. Keren Makna banget dari karena tuan memang mudanya. unik nama tuan muda ini mudah diingat pertama. Benar-benar. Uniknya itu tadi gitu. Jadi kemana ke tuan muda gitu Oke. ya. Jadi apalagi kalau yang begitu tahu yang punyanya juga masih muda rupanya. Jadi wajar namanya tuan muda Betul, ya. betul. Oke, berarti sebenarnya nggak ada kekhawatiran yang terlalu besar ketika memulai bisnis ini gitu ya. Karena memang ya udah gitu kita coba aja dulu gitu ya sampai hari ini. Karena Seperti memang itu. harus apa ya? Ada pembelajaran juga dari mungkin abangku pribadi gitu kayak katanya kalau memang mau memulai bisnis itu kan sebenarnya kalau kita berbisnis kan high risk high income juga gitu kan. Jadi memang modal utamanya itu harus berani dulu dan harus siap rugi juga gitu. Jadi memang Dodi pada saat itu berpikiran yang penting niatnya baik, harus berani dan harus bisa konsisten juga gitu pada saat ups and down journey-nya gitu kan. Jadi memang bisnis itu sebenarnya memang nggak mudah, tapi gimana caranya kita yang membuat itu istilahnya lebih terkontrol pada saat ada dinamika kayak gitu sih Kak. Berarti sebenarnya kalau dibilang memulai bisnis itu dengan nekat bener ya? Ada Bener, benernya ya? bener banget. Harus nekat ya ternyata Harus ya. nekat, bener. Oke, karena memang berarti berjalan sudah dari 2000 Sudah dari 2021. 2021. Iya, Oke. Dan bisa bertahan itu juga luar biasa karena memang kita tahu di kondisi yang seperti itu kan banyak sekali juga yang Iya, tidak betul. mampu bertahan saat itu ya, Dodi ya. Luar biasa. Nah, ada merasa ini nggak sih Dodi kayak aduh hilang waktu main nih, masih muda Oke. tapi udah harus menjalankan bisnis di mana ini juga menyita waktu, menyita energi, Betul. menyita pikiran, di mana mungkin di umur Dodi saat itu tuh ya banyak kan pada main gitu ya, pada ya kemana gitu. Jadi ngerasa nggak hilang waktunya? Mungkin sebenarnya kalau hilang banget itu enggak Kak, karena kembali lagi itu prioritas kita gimana cara kita membagi waktu gitu kan. Cuman kalau dari pribadi kalau dikatakan ada yang hilang nggak sih, pasti ada gitu. Yang mungkin dulunya full time banget nih untuk kayak ngobrol bareng teman-teman gitu ya, ataupun bisa ngelakuin apa aja gitu dan di waktu yang kapan aja gitu. Dan kalau sekarang mungkin kalau mau melakukan sesuatu itu bareng teman-teman atau bareng kerabat-kerabat gitu ya, waktunya ada, cuman memang harus bener-bener disusun gitu ya, harus ada timelinenya gitu. Jadi kita nggak hanya fokus dengan main-main aja gitu. Jadi kita juga harus mikir gimana caranya kita bisa survive dengan hal-hal yang kita lakukan, yaitu tadi dengan berbisnis dan juga beberapa hal lainnya gitu, yang memang itu ya akan menentukan kita ke depan nanti gimana kayak gitu. Benar, ternyata memang di umur segini tuh Dodi udah punya prioritas ya. Betul. Skala prioritasnya udah Betul. main gitu. Dimana mungkin waktu ketika di umur itu gitu ya, nggak tahu tuh skala prioritas, main terus main ya, kemana main ya, beda-beda gitu. Dan kalau Tika juga melihat ya kayaknya anak muda sekarang itu di zaman sekarang gitu memang udah mulai pada sadar untuk menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Kayaknya udah banyak juga yang sadar untuk berbisnis, udah banyak juga yang sadar untuk kita harus ngelakuin apa ya kira-kira gitu ya. Kayaknya Bener-bener. gitu. Nggak kayak dulu tuh pada main aja ya. Oke, jadi menjalani bisnis di usia yang cukup muda, terus juga akhirnya mencoba untuk memulai melakukan kegiatan-kegiatan lain yang juga itu mungkin di luar ekspektasi Dodi gitu ya. Iya, benar. Mengikuti ajang duta wisata ya. Oke. Itu kenapa sih Dot? Boleh kita Oke. bahas sedikit ya gitu. Boleh. Kenapa pengen ikut itu? Apa karena ya so what, aku ganteng gitu? Waduh. enggak. Jadi Enggak, memang kalau boleh cerita dikit ya boleh Ketika dong. ya. Oh ya. Dulu sebenarnya berhubungan banget sama bisnis juga nih Ketika. Oke. Jadi memang kayak aku bilang tadi, aku fokusnya bisnis ini supaya banyak
kenalan juga nantinya, Iya. relasi yang datang gitu ya. Hmm. Nah, uniknya pada saat aku berbisnis di coffee shop itu memang ada beberapa banyak komunitas yang datang gitu. Oke. Dan salah satunya teman-teman dari Agaminong kayak gitu ya. Oh. Jadi memang sering banget bahkan anak-anak Agaminong itu nongkrong di tempatku gitu Kak. Jadi memang Oke. pada saat itu sempat ngobrol-ngobrol sama Eh. mereka gitu ya. Bahkan ada salah satu teman-teman dari Agaminong itu juga menjadi karyawan gitu di tempatku kayak Oke. gitu. Dan pada saat itu juga aku sering banget dengar tentang Agaminong, mereka bercerita gitu ya, di Agaminong itu ngapain sih, apa dampak yang bisa kita dapat kayak gitu. Dan memang dulu juga waktu di SMA gitu, ada salah satu alumniku itu juga anak Agaminong gitu, Bang Doni gitu ya. Oke. Jadi memang beliau juga dulu sempet ngajak gitu ya pada SMA, nanti ke depan kalau udah lulus ikut Agaminong ya. Cuman memang pada saat itu kayak Agaminong itu apa, ngapain itu nggak tahu, jadi kayak oh ya udah gitu. Nah pada detik itu juga di saat banyak anak Agaminong dateng, ada ajakan juga nih Kak gitu. Iya, ternyata mereka sering main ke Tuan Muda Kopi karena memang ngetenin Waduh. Dodi. Ngetenin Dodi nih, ini target kita nih, harus naik nih gitu ya. Waduh. Dan juga pada saat itu mikir kan, sempat bingung juga tuh, Iya. takutnya ntar nggak tahu ngapain gitu, Iya. karena itu belum ada basic di perdutaan segala macam gitu. Akhirnya ya udah sempat sharing-sharing dengan beberapa orang anak-anak Agaminong, akhirnya oh ya udah deh coba kita dalami lagi lah, coba dulu aja gitu. Mungkin toh juga yang mereka jelaskan positif semua kayak Iya, gitu. iya. Ya udah akhirnya memutuskan udah aku ikut di Agaminong, mendaftar dan alhamdulillah rezeki kayak gitu. Terpilih sebagai Terpilih Agam, sebagai Agam Banda Kota Aceh. Banda Aceh, Kota betul. Banda Aceh tuh. Jadi udah tahu dong kenapa wajahnya sering kelihatan ya. Nggak asing dan familiar banget karena ternyata itu tadi. Benar. Ya. Oke. Ini kan kalau kita ngikutin ceritanya dari tadi benar-benar memang jungkir balik banget itu ya dari latar pendidikannya di Betul. Presiden University gitu. Ada penyesalan nggak, Dot, pada akhirnya harus berakhir dengan pilihan yang berbeda gitu? Nggak salah, Oke, kita nggak bilang pilihan benar-benar. ini salah gitu, tapi ya akhirnya kita harus berada di pilihan yang berbeda gitu. Oke. Jangan nangis ya. Enggak, oke. Pertanyaannya dalam juga nih Kak, Dalam, karena belum dalam. ada yang nanya soal ini. Ini nggak bisa ditebak ya, Benar, karena kita benar, nggak benar. briefing btw ya. Nggak briefing untuk ini ya. Gimana? Oke, mungkin kalau untuk penyesalan yang namanya kita manusia Kak ya, Ya. mungkin penyesalan itu ada gitu mungkin. Cuman memang enggak yang harus diratapi gitu ya. Mungkin penyesalan itu pada saat awal-awal sih, pada saat balik ke Aceh, merasa kayak wasting time banget pada masa kuliah itu udah selama 3 tahun, Ya, tapi nggak kepakai gitu. sih. Cuman memang day after day aku juga mikir kayaknya nggak gitu sih. Toh juga kita di perkuliahan kita nggak cuma fokus belajar gitu kan, tapi kita juga fokus gimana caranya berkomunikasi dengan orang, gimana sih kita membangun karakter kita dari interaksi sesama individual gitu ya, join di organisasi. Karena aku selalu yakin kayak kampus itu bukan soal kita mendalami jurusan yang kita ambil setelah kampus, tapi juga hal yang kita lakukan selama di kampus gitu. Apa dampaknya bagi kita? Ya itu tadi, kita ikut organisasi, kita berkomunikasi dengan banyak orang, itu yang menjadi karakter nantinya Kak. Jadi memang penyesalan itu nggak ada, tapi lebih ke aku ambil hal positifnya aja yang bisa aku terapkan di fokusku sekarang kayak gitu sih. Oke. Tapi kalau diberikan kesempatan, diberikan kesempatan Waduh, ya makin untuk dalam nih Kak. kayak disuruh pilih jodoh ya. Bener-bener. Kalau diberikan kesempatan untuk bisa memilih gitu ya, Dodi itu maunya sekarang tetap ada di kondisi saat ini, di Oke. pilihannya ini, atau merubah pilihannya kembali ke awal? Oke. Dia tarik nafas dulu guys ya, tarik nafas dulu ya, mikir dulu. Mungkin kalau untuk sekarang harus memilih, Dodi memilih Dodi yang sekarang gitu ya. Oke. Dan kenapa? Mungkin yang bisa Dodi jelaskan sekarang, tapi nggak tahu nanti kalau Iya. ditanya lagi gitu apa Iya, nggak tahu gitu bisa ya. berubah Bisa ya, berubah 5 menit gitu. kemudian. Tapi kalau sekarang yang bisa Dodi jelaskan adalah banyak banget hal-hal yang Dodi dapatin yang apa ya istilahnya nggak kita sangka-sangka gitu Kak. Setuju. Gitu. Kalau memang pada saat itu Dodi menjalankan memang fokusnya di politik gitu ya, Iya. jurusan Dodi Visip, dan setelah itu fokus di akademik yang pakar politik lah bisa Iya. dikatakan seperti itu Kak. Mungkin yang itu tadi Dodi hanya fokus
dalam satu hal aja gitu. Iya. Dia politik kayak Iya. gitu. Kalau sekarang maksudnya akademik gitu Iya, kayak. iya. Kalau sekarang itu lebih beragam sih yang Hmm. Dodi lihat gitu. Kayak di bisnis itu sangat beragam. Dodi nggak hanya deal-dealan ataupun nggak hanya berinteraksi dengan satu sektor aja, tapi juga dengan banyak hal gitu. Mulai dari dinamika permasalahannya di Iya. bisnis gitu ya, interaksi dengan orang yang sangat berbeda-beda kayak Iya. Dodi bilang tadi gitu ya. Dan itu tadi bahkan bisa menciptakan cabang-cabang yang lain gitu. Iya. Contoh kayak tiba-tiba udah join di Agam Inong, yang Iya, bahkan iya. di Agam Inong itu juga makin bercabang lagi Iya. kesempatan-kesempatannya gitu ya. Jadi memang Dodi rasa mungkin kalau untuk saat ini ditanya harus memilih apa, mungkin memilih Dodi yang sekarang sih. Setuju. Karena lebih Ini banyak hal yang didapat kayak gitu. Nah, karena memang akhirnya pilihan Dodi seperti ini tuh membuat kita berpikir atau juga sadar gitu ya. Percaya nggak percaya Dodi, banyak kan ya orang sukses itu biasanya bertolak belakang dengan latar belakang pendidikannya. Waduh. Biasanya gitu ya. Jadi nggak heran kalau ketika kita ngobrol sama orang gitu, terus oh ini seorang pebisnis ini, oh memang dulu kuliahnya bisnis atau sekolahnya bisnis, enggak, dulunya apa? Dulunya mungkin bidan kuliahnya gitu ya. Kuliahnya pokoknya beda gitu. Tapi ternyata mungkin gitu ya, karena dia nggak punya basicnya di situ, akhirnya dia harus survive itu dengan berbagai cara gitu. Justru itu yang membuka peluang-peluang baru gitu ya. Keren banget ya Dodi ya. Ya tapi kalau kita mau ngelihat lagi juga gitu ya, untuk kondisi-kondisi tertentu gitu, memang ilmu yang Dodi dapat di perkuliahan itu masih bisa kepake banget ya Dot? Justru itu sangat-sangat bisa Kak. Kenapa? Karena memang di perkuliahan, again kalau boleh cerita dikit lagi nih Kak, di perkuliahan memang alhamdulillah tergabung di BEM juga, dan pada saat itu juga dipercayai sebagai ketua gitu kan. Oh wow. Jadi memang pada saat itu banyak banget hal-hal yang bisa didapat gitu Kak, mulai dari gimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya, gimana cara kita bernegosiasi dengan pihak kampus kalau kita ada permasalahan dalam acara gitu bahkan pasti ya. Dan bahkan gimana cara kita untuk mencari kerjasama dengan pihak ketiga, sponsor segala macam, dan juga dinamika sesama anggota yang harus kita selesaikan. Jadi memang justru kalau bisa Dodi bilang banyak banget pembelajaran hidup yang bisa kita dapat gitu, walaupun permasalahannya nggak relate nih sama yang sekarang, tapi kita sudah paham nih teknik-teknik yang harus kita lakukan gitu. Benar, setidaknya mengontrol hati, benar, mengontrol pikiran gitu ya. Benar-benar. Intinya kita paham cara untuk nge-solve problem gitu ya, dan juga dinamika-dinamika yang ada kayak gitu sih Kak. Oke, dan kayaknya kalaupun akhirnya kemarin waktu itu Dodi memilih tetap di jalur akademik, menjadi pakar politik atau bahkan terjun di dunia politik, mungkin udah banyak musuhnya Dot ya. Benar. Setuju gak sih? Betul, memang mungkin politik itu keras kejam ya. Mungkin udah banyak musuhnya. Kalau kayak gini kan rame yang sayang tuh. Alhamdulillah. Rame temennya gitu ya. Kalau yang sayang satu orang ya Dot. Waduh. Lebih dalam lagi nanyanya. Lebih sulit dijawabnya. Ya. Tapi lebih banyak temennya, banyak yang support gitu ya. Mungkin kalau kita mau mikir atau mau ngambil hikmahnya gitu. Jadi itu lagi, balik lagi kayak Dodi bilang tadi, sebenarnya tidak ada penyesalan di dalamnya gitu ya. Benar-benar. Oke. Jadi sebelum ketemu Dodi, sebelum Dodi duduk di sini, Tika juga udah search ya, kepoin juga kegiatan Dodi itu ngapain. Sekarang kok kayaknya udah berani-beranian bikin komunitas. Waduh. Ya. Udah berani-beraninya ini bikin komunitas ya. Benar, ini sedikit kayaknya udah mau mulai kita putar arah nih, yuk gitu. Waduh. Ya. Bikin komunitas apa sih, Dodi? Benar. Jadi memang nama komunitasnya adalah Nasi. Memang agak unik nih Kak Tika ya. Nasi, bikin lapar ya. Bener. Kalau untuk kepanjangan itu Naungan Aksi Sosial Indonesia. Jadi memang di komunitas ini kita ada beberapa fokus nih Kak. Jadi memang yang pertama kita fokus di pendidikan, kemudian kesehatan, UMKM, dan juga fokus di sosial. Seperti itu. Kenapa sih kita fokus di 4 sektor ini gitu ya? Yang pertama pendidikan, karena kita tahu juga mungkin di Aceh, bahkan Indonesia, kita berbicara di Aceh sendiri gitu ya, masih banyak beberapa tempat yang memang masih sangat lack of education gitu. Salah satunya kalau kita teman-teman juga nanti bisa berkunjung itu ke daerah Kampung Jawa ataupun ke daerah desa Alunaga gitu ya. Itu masih banyak adik-adik di sana yang
bisa kita katakan beberapa bahkan ada yang nggak sekolah gitu ya. Oke, Mm, sebentar, Tika potong dulu. Tadi ya, nama komunitasnya Nasi Naungan Aksi Aksi Sosial Sosial Indonesia. Indonesia. Ini kan Betul. ada Indonesianya, berarti luas Mhm. dong. Apakah gerakan ini cuman ada di daerah Aceh aja, di Aceh aja, atau Ya. memang sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia? Nah, memang plan utama kita gitu ya, ataupun target yang Hmm. mau kita lakukan adalah kita mau Nasi ini nantinya menjadi komunitas yang bisa menasional nantinya, Kak. Oke, Seperti oke. itu. Itu berarti visinya seperti Visinya itu. seperti itu. Tapi dimulai di Aceh dulu. Betul. Oke. Kita maksimalkan di Aceh dulu. Mhm. Kita coba guide beberapa kerjasama dulu gitu ya, supaya nantinya pada saat kita lakukan kegiatan ini secara skala nasional, nanti akan lebih mudah dan kita sudah paham pola-polanya seperti itu, Kak. Oke, oke. Berarti ini kegiatannya nggak cuma berupa aksi sosial aja. Betul. Jadi memang sangat beragam gitu program-program yang kita lakukan. Kita nggak hanya aksi sosial aja, tapi juga aksi promosi juga bahkan Oke. kita lakukan gitu ya. Heeh. Berbagi ataupun kegiatan-kegiatan yang memang nggak hanya seremonial nih, Iya, iya, Katika. iya, Jadi iya. kita memang programnya itu fokus dengan output yang kita dapatkan itu apa pada saat kita menjalankan program. Jadi kita nggak hanya datang ke suatu desa, kita adakan materi gitu doang gitu ya, pelatihan gitu doang, tapi nggak hanya kayak gitu, tapi kita juga melihat target kita ini siapa, apa yang bisa kita lakukan di sana, apa yang mereka sukai. Jadi kita buat program kita itu sesuai dengan karakter masyarakat ataupun anak-anak yang ada di desa itu. Contoh kayak mungkin baru-baru ini kita ngelakuin kegiatan di Kampung Jawa, Oke. yang memang karakter anak-anaknya itu lebih suka dengan bermain gitu ya. Maksud bermain itu adalah mereka suka kegiatan di sekolahnya itu nggak yang akademik banget, tapi ada sisi-sisi mainnya gitu, Kak. Jadi memang pada saat itu kita ngelakuin program edukasi tapi dengan games kayak gitu. Oke, berarti kalian setiap melakukan aksi atau kegiatan itu survei dulu Betul. Jadi di setiap kayak daerah. mungkin seminggu atau 5 hari sebelum itu kita datang dulu ke sana, kita tanya ke beberapa penduduk gitu ya, Oke. bahkan ke ketua RT-nya mungkin gimana sih Pak, masyarakat yang di sini tipikalnya kayak gimana gitu. Jadi kita coba programnya kita sesuaikan dengan masyarakat yang ada di sana seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau tadi kita ngomong ini visinya adalah skala nasional nantinya ya. Berarti ke depan ini udah kebayang dong kegiatannya akan besar ya, nasional gitu, dilaksanakan di nasional. Nah, tapi kaliannya sendiri udah kebayang belum tokoh nasional mungkin atau aktivis yang top gitu yang bisa diajak gabung gitu, udah kebayang nggak ini supaya aksi kita makin besar, Nasi ini makin lebar gitu ya sayapnya, kira-kira bakal mau ngajak siapa gitu? Oke. Mungkin untuk saat ini gitu ya, dari Dodi pribadi melihat kita belum ada kepikiran untuk menggait salah satu tokoh untuk kita jadikan ataupun untuk kita ajak bergabung gitu ya di komunitas kita. Mungkin bisa dikatakan sebagai icon gitu, icon dari komunitas ini. Mungkin Dodi pribadi melihat ini bukanlah sebuah hal yang urgent untuk kita lakukan. Yang urgent adalah gimana caranya Dodi dan tim membuat program-program yang benar-benar memberikan dampak gitu, Kak. Dampaknya itu harus nyata dan ada outputnya gitu. Jadi kita nggak hanya menjalankan program, hanya kita share saja di sosial media dan kita menggait salah satu icon masyarakat gitu mungkin ya, supaya kegiatan-kegiatan kita itu makin tenar gitu mungkin. Dodi pribadi melihat kita hanya fokus di substansi dari kegiatannya saja dulu untuk saat ini gitu. Karena mungkin icon itu mungkin penting, tapi mungkin lebih penting lagi substansial dari kegiatannya itu sih, Kak, kalau untuk sekarang. Apalagi juga ini Dodi yang menginisiasi ya komunitas ini ya, betul, gitu ya, bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin soal membangun komunitas itu kan berarti kita sudah punya agenda minimal 2 sampai 5 tahunan nih mau ngapain nih. Apakah kegiatannya akan gini-gini terus? Apakah kita akan bikin sosialisasi terus misalnya, atau kita akan tetap bikin dari sektor pendidikan datang ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah terus selama 5 tahun kan mungkin nggak akan gitu-gitu terus gitu. Tapi apakah plannya itu ada gitu? Tentunya ada, cuman memang kita belum yang benar-benar buat timeline 1 or 5 years ahead, tapi kita buat fokusnya dulu saja, yaitu tadi 4 sektor. Cuman memang kita
in every 3 months kita evaluasi kegiatannya, kira-kira 3 bulan ke depan kita mau ngapain, 3 bulan ke depan lagi kita mau ngapain, kayak gitu. Oke. Jadi kita program itu kita sesuaikan dengan target lokasi yang kita pergi. Oke. Mungkin dalam 3 bulan, mungkin sekarang dalam 3 bulan ini kita fokus ke daerah Banda Aceh, Oke. dan 3 bulan ke depannya kita fokus di daerah Aceh besar. Jadi memang pasti programnya itu akan lebih berbeda nantinya. Di Banda Aceh tipikalnya pasti lebih berbeda, Oke. karena mungkin bisa dikatakan ini daerah agak kota gitu Iya, ya. iya. Dan kita kalau kita ke daerah-daerah yang mungkin agak sedikit dalam lagi, Iya. pasti akan lebih berbeda lagi tipikal program yang kita bawa, kayak gitu, Kak. Berarti ini jangka pendek ya istilahnya. Maksudnya Iya. programnya untuk jangka-jangka pendek supaya bisa sesuai dengan kondisi Betul, saat itu betul. gitu mungkin ya. Oke. Menarik gitu karena ini kan isinya anak-anak muda semua gitu yang memang mau turun ke jalan lah istilahnya ya untuk bisa membangun gitu ya. Betul. Tapi kalian ini berapa orang sih Dodi dalam satu komunitas ini gitu, dalam satu tim ini gitu? Ya. Kalau untuk timnya sendiri kita ada sekitar 20 atau 25 orang. Oke. Itu tim yang ada di Nasi ini gitu ya. Oke. Ah. Dan siapa aja itu yang ikut dilibatkan gitu ya? Atau ya bisa dibilang untuk ikut gabung sebagai ini tim perintisnya nih selain Oke. Dodi gitu, siapa gitu? Kalau untuk tim intinya memang ada beberapa orang nih, termasuk Dodi pribadi. Ya. Kemudian ada beberapa teman-teman dari perdutaan juga nih. Oke. Perdutaan mungkin contohnya seperti mungkin Reza Arianda yang juga Oke. sebagai duta pariwisata Indonesia gitu Oh ya. wow. Dan juga Oke. ada juga teman-teman Dodi pribadi yang sudah mungkin bekerja di BUMN gitu ya, di Angkasa Pura, di Oke. bank kayak gitu Oke, ya. Jadi oke. memang ada banyak beberapa teman-teman yang backgroundnya sangat berbeda-beda nih, Kak. Oke. Jadi sangat beragam Beragam gitu ya. tapi bisa di dalam satu Betul, komunitas ini gitu ya. betul. Tapi kalau tadi salah satunya ada Reza Arianda yang juga duta pariwisata Indonesia ya. Betul. Berarti kalian memang masih terhubung lah ya istilahnya, para duta-duta ini Iya. memang untuk tetap melanjutkan aksi-aksi sosial gitu ya. Betul. Karena kan memang kalian di sana kan dituntut punya advokasi lah ya. Mm-mm. Melakukan apa ini dan itu gitu. Ternyata berlanjut gitu ya. Benar, karena memang kalau di duta gitu ya, terutama di Agam Idong, kita memang dituntut untuk terus berdampak, tidak hanya pada saat menjabat aja nih, Kak Tika. Jadi Setuju. memang seterusnya gitu. Karena walaupun kita hanya menjabat 1 tahun, tapi setidaknya selamanya lah kita bisa menginspirasi kayak gitu, Kak. Oke. Di dalamnya anak-anak muda semua walaupun udah pada kerja juga gitu ya, tapi kan untuk waktu kan nggak semuanya sama Iya, gitu ya. betul. Ada kendala dan kesulitan yang berarti nggak sih untuk bisa ngumpulin teman-teman yang Iya. lain gitu untuk bisa yuk kita duduk bareng, kali ini kita mau jalan kemana lagi Betul. gitu. Jadi memang kalau untuk waktu gitu ya, pada saat kita mau menjalankan program, otomatis kita ada meeting dulu gitu ya, Kak. Iya. Dan pada saat meeting itu kita harus mencocok-cocokkan jadwal nih. Benar. Pada saat itu. Katakanlah pasti ada 2 atau 3 orang yang akan turun ke lapangan pada saat itu, dan sisanya itu biasa kita open volunteer. Jadi memang pada saat ada program, kita coba share di sosial media kita dan juga di masing-masing sosial media pribadi. Oke. Kita nge-share kira-kira siapa sih yang mau ikutan kegiatan ini kayak gitu. Dan alhamdulillah memang pada saat kita menjalankan program ada beberapa orang yang memang tidak tergabung di Nasi, tapi mereka Oke. ikut andil gitu Oke. dalam menjalankan program ini kayak gitu, Kak. Hmm. Ada sekitar 5 atau 6 orang itu pasti ada biasanya Oke. dari luar Nasinya kayak gitu, Kak. Oh wow, keren banget. Berarti memang kalian selalu share juga ya kegiatan Betul. yang apa yang mau dilakukan gitu. Tapi Iya. sebenarnya komunitas ini memang sudah berjalan dari tahun Komunitas ini udah berjalan dari 2022. 2022. Iya. Oke, tapi udah dibikin atau istilahnya udah berbadan hukum nggak sih itu untuk komunitasnya sendiri gitu, biar mungkin kegiatannya lebih dapat dipertanggungjawabkan gitu. Orang benar-benar. lebih percaya ketika ada mau yang apa sih berdonasi, ikut donasi dan Benar-benar. lain-lain gitu. Ya, kalau untuk berbadan hukum kita belum, tapi udah on proses. Oh wow, Iya. nggak usah khawatir Jadi- karena memang Dodi yang pegang ya. Waduh. Jadi udah paham banget ini harus ngapain benar, gitu benar. ya. Karena Oke. memang karena ini masih baru jalan mau setahun gitu ya. Jadi memang kita merasa kayaknya memang sudah harus berbadan hukum gitu, supaya nanti pada saat sudah makin besar tidak ada kendala-kendala dari pihak-pihak lain gitu ya yang menganggap mungkin komunitas ini kayak
apakah abal-abal segala Iya macam iya kayak iya. gitu Berarti ya. ini nanti bentukannya apa nih, yayasan kah atau apa nih? Kita akan coba diskusi dulu, tapi kemungkinan Oke. besar mungkin bisa dikatakan yayasan, Oke. seperti itu. Sejauh ini dari 2022 ini berjalan Mhm, dengan, para donatur atau betul. masih, biaya kalian sendiri nih? Kalau untuk sebagian besar itu biaya sendiri, Oke. tapi memang beberapa kali pada saat kita melakukan program, apalagi yang berbagi gitu ya, Hmm. itu banyak banget DM-DM yang masuk, Ya. yang mereka bilang boleh nggak ya kalau aku ikut nyumbang gitu-gitu. Jadi memang ada Mmm. beberapa pihak-pihak yang memang mereka melihat ini sebagai program yang baik gitu ya, dan Ya. mereka nggak mikir dua kali untuk mau nyumbang kayak gitu, Kak. Oke, berarti Hmm. on the spot lah ya Betul, donaturnya. on Ketika the ada spot. kegiatan, tiba-tiba udah ada para Ya, donatur yang mau ikut. betul. Ya kadang-kadang kita mendengar kata donatur tuh kan kita udah kebayang kayak berapa ratus juta nih dia mau sumbang gitu. Benar Tapi benar padahal benar benar. sebenarnya sekecil apapun itu ya, Ya, itu juga udah bisa disebut dengan, donatur gitu ya. betul sekali. Berarti dengan sejauh ini masih ya kita bilang masih Ya. dengan biaya sendiri, ini yakin masih bisa berjalan, Dot, gitu. Jadi karena kan, sumbangan itu kan nggak selalu ada gitu ya. Jadi untuk mensupport satu komunitas ini bisa tetap berjalan dengan Ya, kegiatan sosialnya, kita memang mau nggak mau kita butuh dana, kita betul. butuh support yang luar biasa Betul, gitu. setuju. Sejauh ini masih dana sendiri kira-kira masih akan tetap berjalan, Dodi? Harus. Harus ya? Karena Oke. kalau dari Dodi pribadi, di awal Dodi menginisiasikan komunitas ini, Hmm. otomatis Dodi sudah berpikir konsekuensi ataupun resiko gitu Hmm. ya yang akan dihadapi pada saat jalannya komunitas ini gitu. Hmm. Dan dari Dodi pribadi pun sudah memikirkan hal-hal yang harus dilakukan jika nantinya tidak ada donatur ataupun kita belum proses badan hukum, otomatis donatur kan belum pada yakin nih. Iya iya Jadi benar. memang resiko-resiko itu sudah Dodi pikirkan terlebih dahulu di awal kayak gitu, Kak. Jadi ya itu tadi harus siap gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Oke Hmm. oke. Tapi untuk kendala, sejauh ini apa sih, Dot, gitu? Untuk Mhm. komunitas yang kita bilangnya skalanya masih ya skala kecil ya kita Betul. bilangnya karena masih dari kita untuk kita gitu. Hmm. Terus, masih di daerah Aceh juga mainnya gitu. Ada kendala yang berarti juga nggak? Kalau kendala yang besar banget itu belum ada, alhamdulillah gitu Kak Tika ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kendala kecil-kecil itu pasti ada gitu ya. Yang namanya kita komunitas, kita berhubungan dengan banyak masyarakat Iya gitu ya, iya. banyak orang gitu, itu pasti ada. Mungkin kalau juga boleh cerita juga Kak Tika Boleh, ya. silakan. Kendala-kendalanya itu mungkin lebih ke gimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat kampung tersebut sih. Iya. Jadi pada saat Ini kita PR banget. PR banget Iya. bahkan justru ini benar-benar harus kita teliti gitu ya, Iya. supaya tidak ada clash nantinya gitu. Jadi pada saat itu pernah kita coba ke salah satu kampung yang ada di Kota Banda Aceh gitu ya. Oke. Jadi memang pada saat kita terjun ke sana, kita melakukan survei. Pada saat kita melakukan survei memang kita menjumpai beberapa masyarakat dan juga perangkat desanya Oke. kayak gitu. Jadi memang pada saat itu responnya kurang baik. Oke. Kenapa? Karena mereka menganggap kegiatan-kegiatan seperti ini hanya sekedar seremonial saja dan hanya untuk sekedar dokumentasi kayak gitu ya. Kepentingan konten Hanya ya. untuk kepentingan konten aja gitu. Jadi memang pada saat itu agak PR banget buat kita untuk berkomunikasi. Cuman ya itu tadi, pada saat itu kita benar-benar ngejelasin ke perangkat desanya Iya. gitu, program yang kita bawakan seperti apa gitu ya, outputnya nanti seperti apa, kita jelaskan secara detail kepada perangkat desa. Dan kita juga bilang nanti anak-anak ini kita bawa kemana, outputnya gimana sih gitu, apa dampak yang akan mereka rasakan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya perangkat desanya agak udah mulai legowo nih, Oke, udah mulai oke. menerima, Turun iya ya. udah mulai turun emosinya. Yang di awal mereka kayak bener-bener aduh kayaknya nggak usah dulu ya karena udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang seperti ini Nah, kayak gitu. mungkin kegiatan-kegiatan yang sebelumnya Iya. itu tuh ya ini seperti yang mereka bilang gitu, Iya. kepentingan konten dan Benar, setelah benar. itu selesai, nggak ada kelanjutan apapun lagi Nah gitu. bener, justru bapaknya bilang kayak gitu nih Kak, banyak yang ngelakuin kegiatan kayak gini, apalagi tuh anak-anak yang untuk tugas-tugas apa gitu kata bapaknya gitu, udah buat kegiatan, udah konten, udah kita nggak akan dikomunikasikan apa-apa lagi setelah itu katanya gitu. Justru hal seperti itu sih mungkin ini juga PR ya buat kita, apalagi anak-anak muda nih, terutama anak yang mungkin lagi ngampus, ada tugas gitu ya, tugas untuk turun-turun ke desa segala macem. Oke. Mungkin kita bisa lebih perhatikan lagi nih cara kita berbehave dengan masyarakat kampung tersebut, karena nggak bisa dipungkiri kita orang
baru yang datang ke situ, jadi kita harus menyesuaikan dan harus bisa gimana caranya nggak hanya menjalankan program sekedar dokumentasi aja, tapi benar-benar diperhatikan output yang dihasilkan dari program teman-teman itu apa kayak gitu. Dan make sure juga setelah program diajak aja komunikasi lagi teman-teman yang ada di kampung itu gitu ya. Jadi kita nggak hanya lepas silaturahmi itu kayak gitu aja. Benar-benar. Jadi sebenarnya ini sebab akibat gitu Benar, ya. benar. Karena sudah pernah terjadi hal-hal seperti yang itu, akhirnya ketika benar-benar datang teman-teman dari Nasi misalnya yang benar-benar mau menjalankan program yang sesuai gitu, tapi justru ditolak gitu karena memang pengalaman-pengalaman yang pernah ada gitu. Tapi ada nggak sih beberapa daerah gitu kampung yang mungkin ketika kalian datang membawa program gitu ya, mereka tuh nggak mau gitu, nggak usah deh bikin program ini dan itu, uang aja ada gitu. Ada nggak sih yang kayak kalau mau bantu uang aja gitu, ada nggak yang kayak gitu? Kalau untuk mungkin menolak banget itu nggak ada. Tapi memang setelah kita melakukan program itu pasti ada ketika. Jadi memang detik kita jumpai lagi nih setelah program itu selesai, kita jumpai lagi perangkat desanya. Pak, ini kita sudah selesai, alhamdulillah. Nanti kita beberapa hari lagi kita akan datang lagi ya untuk ngecek anak-anaknya udah perkembangan udah seperti apa kayak gitu. Karena kan biasa kan program kita itu agak sedikit berkelanjutan gitu nih ketika. Jadi pada saat itu kita coba diskusi ke bapaknya, terus bapaknya bilang, oh ya udah, kira-kira nanti ada ya istilahnya biaya gitu kan, ada uang sakunya, ada gitu uang ya? pegangan nggak untuk mungkin untuk anak-anaknya juga, mungkin bahasanya mungkin memang halus gitu ya, tapi kita paham gitu maksud dari itu apa kayak gitu ketika. Jadi tapi ya gitu sebenarnya nggak bisa kita pungkiri juga sih kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita tetap memang kasih, tapi kita nggak yang banyak, tapi kita juga beri pemahaman gitu, Pak. Kita beri pemahaman kan bapaknya, kita komunitas yang memang masih anak muda gitu, Pak. Kita betul-betul kasih pemahaman gitu non ke profit mereka. juga ya sebenarnya Non-profit. ini. Kita bilang ke bapaknya, kita semua ngelakuin kegiatan ini biaya kita sendiri, Pak. Dan memang tujuan kita benar-benar untuk adik-adik ini supaya lebih apa ya, ada substansinya gitu, Pak. Jadi memang mohon maaf kalau kita nggak bisa memberikan banyak, tapi ya memang ini sedikit lah dari kita kayak gitu. Jadi bapaknya pun kayak akhirnya kayak mau terima nggak terima gitu pada saat kita memberikan penjelasan jadi seperti canggung itu. ya. Jadi canggung. Iya, karena mungkin banyak bantuan-bantuan lain lah, istilahnya bantuan gitu, program-program yang isinya nanti ada bantuan gitu ya. Betul. Nah mungkin setelah semakin banyak anak-anak muda yang menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, jadi mungkin para perangkat desa itu udah mulai paham juga kalau ini nggak melulu tentang bantuan berupa materi gitu ya, tapi juga ya ilmu salah satunya gitu. Sejauh ini udah ke daerah mana aja sih, Dut? Kita ada di beberapa desa gitu ya, Alunaga, kemudian Kampung Jawa, terus kita sempet ada ke desa Lamgugup, desa Perhada, dan satu lagi kita ada di desa tapi nanti ya bakal kita pergi itu ke daerah kalau nggak salah itu desa Rukoh gitu, Kak. Jadi kita rencana mau melakukan kegiatan di sana juga kayak gitu. Dari tempat-tempat yang udah kalian survei sebelumnya gitu, sebenarnya daerah mana sih yang paling membutuhkan program-program seperti ini gitu? Mungkin aku bisa bilang kayak gini, Kak. Bukan mereka membutuhkan program yang seperti ini, tapi seharusnya mereka mendapatkan perhatian lebih besar gitu. Itu di Kampung Jawa. Kenapa? Karena kalau teman-teman juga pernah gitu ya ke Kampung Jawa, itu memang kondisinya sangat-sangat disayangkan kayak gitu. Karena kalau menurutku pribadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi mental dan juga karakter yang ada di seorang anak kayak gitu, Kak ya. Jadi menurutku pribadi pada saat kami datang ke sana, mungkin kita bisa melihat karakter-karakter dari anak-anak yang ada di sana gitu ya, itu sangat terpengaruh dengan lingkungan mereka gitu. Karena di Kampung Jawa itu kalau kita lihat banyak sekali sampah, Kak Tika. Jadi memang di padat penduduknya itu ada rumah, kemudian di sampingnya tempat penampungan sampah kayak gitu. Jadi memang menurutku ini sangat-sangat apa ya, berpengaruh ke mental mereka kayak gitu sih. Karena mereka bangun pagi, yang mereka lihat hal seperti itu gitu ya. Dan menurutku itu membuat mereka terbatas untuk melakukan hal-hal lebih positif kayak gitu. I see. Berarti ini kan tadi kalau kita mau balik lagi tadi, kalian di Nasi ini kan punya 4 fokus ya. Itu tadi ada pendidikan.
kesehatan, Betul. UMKM, Dan sosial. dan sosial. Hmm. Kalau pendidikan aksinya seperti tadi lah mungkin ya, Hmm. memberikan edukasi untuk adik-adik yang Betul. ada di beberapa daerah gitu. Nah, kalau untuk UMKM itu seperti apa Nah, kegiatan? kalau untuk UMKM kita memang lebih fokus di aksi promosi nih, ketika jadi Mm-mm. kita beberapa bulan sekali kita mungkin melakukan kegiatan, kita melihat nih survei juga ketika sistemnya. Oke, oke. Survei kita melihat UMKM mana sih yang kira-kira bisa dikatakan sepi gitu ya. Jadi kita hadir ke sana. Seperti yang kita tahu juga kan di Nasi kita banyak anak-anak yang beda background gitu ya, yang Iya, kayak iya, aku jelasin tadi. iya. Jadi memang kita datang sana, kita Hmm. andalin beberapa orang dari orang-orang Nasi yang mungkin punya followers yang besar gitu ya. Oke, Jadi kita oke. hadir ke sana, kita coba promosikan produk-produk yang ada di situ nih, Kak Tika. Oke, oke. Jadi memang istilahnya kita mendukung UMKM untuk bisa terus survive gitu ya dengan cara-cara promosi kayak Di gitu. mana sih itu beberapa UMKM yang mungkin setelah Nasi, Hmm. kalian nih teman-teman dari Nasi survei itu di mana sih yang paling berdampak gitu, UMKM-nya ini sepi gitu? Ya, mungkin kalau sekarang itu yang pernah kita pergi gitu ya, Iya, itu iya. ada di sekitaran Desa Lamgugop. Itu ada Oke. beberapa istilahnya itu mungkin bisa dikatakan warung gitu ya, warung Oke. kopi kayak gitu. Mhm. Tapi memang berhubung yang jualan itu orang tua kayak gitu nih Kak. Jadi Hmm. memang agak tergolong sepi karena mereka juga menjual produk-produk makanan kayak gitu ketika jadi Hmm. memang yang kita promosikan produk-produk makanannya kayak gitu, daerahnya di mana. Jadi teman-teman bisa datang sini nih untuk membeli produk-produknya kayak Tuh gitu. boleh banget di daerah Lamgugop. Lamgugop tadi ada beberapa warung kopi ya, warung kopi. Betul. Namanya apa sih, Dodi? Nama Salah warung satu ya. kopinya kalau nggak salah Selaras gitu ya, Oke, Selaras. nah jadi teman-teman mungkin yang nonton kita saat ini boleh banget ya Ya, untuk ikut main ke sana, datang ke sana. berkunjung ya, berkunjung. Terus juga ya kita harus support Betul, UMKM sebenarnya betul. gitu ya. Oke, untuk dari segmen pendidikan itu akan seperti apa kegiatannya, Dot? Oke, dari segmen pendidikan memang kita fokus di edukasi ketika ya. Oke. Pada saat itu contoh yang di Gampung Jawa, kita hadir ke sana seperti yang aku katakan tadi, mereka tipikalnya suka edukasi tapi dengan cara bermain kayak Oke, gitu. I see. Berarti yang di Kampung Jawa itu kalian masuk ke segmen pendidikan ya? Segmen pendidikan, karena banyak banget anak-anak yang ada di sana bahkan nggak sekolah nih ketika. Kalaupun sekolah, kebanyakan mereka hanya sekedar sekolah aja, tapi ada yang udah akhirnya cabut lagi kayak gitu karena mereka belum melihat sekolah ini sangat penting bagi mereka kayak gitu. Jadi memang kita hadir ke sana, kita ngajak sharing-sharing aja gitu, kita ngadain kelompok-kelompok kayak gitu gitu ya. Kita mau dengar pandangan dari mereka. Kebetulan yang kita hadirkan itu anak-anak dari kelas 6 SD gitu, SMP dan juga beberapa teman-teman SMA kayak gitu. Jadi kita ajak diskusi sesuai dengan kategori-kategori tadi. Anak SD kita ajak diskusi secara ringan kayak gitu ya, SMP juga ringan, yang SMA mungkin yang agak sedikit kita ditanya detail gitu. Kira-kira Dan mereka mau kooperatif nggak sih? Mereka kooperatif nggak ketika diajak ngobrol itu nah gitu? itu tadi awalnya sangat tidak kooperatif, Nah, sangat tidak karena kan kooperatif. biasanya gitu ya. Bener. Bahkan ada beberapa orang itu yang berontak kayak gitu. Nah, Jadi ini memang nih, iya. sulit banget untuk kita mengajak mereka diskusi. Iya. Cuman itu tadi, akhirnya kita benar-benar ngajak mereka bicara secara baik-baik gitu Iya, ya. iya. Kita rangkul, bahkan kita ya nggak bisa kita pungkiri juga gitu, kita memberikan sedikit buah tangan untuk mereka bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Ya udah akhirnya kita ngelakukan pendekatan yang seperti itu, mereka mau duduk, mereka mau dengerin gitu. Terus kita kasih beberapa barang, yuk kita gambar bareng yuk, tapi sambil diskusi gitu-gitu Kak. Jadi kita mendapatkan input-input yang jelas dari mereka, tapi mereka sambil bermain gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa datang ke situ Nggak merasa diintimidasi juga gitu ya. jadi kita nggak hanya datang ke situ kumpulin nih mereka semua, kita ngomong depan panjang lebar tuh nggak bisa. Kita nggak dapet output dari mereka tuh apa kayak gitu. Tapi kalau kita adakan pendekatan, kita ngajak mereka ngapain kegiatan gitu, itu akan membuat mereka lebih logo untuk ngomong ke kita. Oke. Jadi memang gitu. harus pakai trik
trik-trik tertentu gitu ya untuk Bener. bisa ngobrol bareng teman-teman Mhm. yang ada di beberapa daerah. Itu padahal masih di Kota Banda Aceh loh, Masih ya. Kota Banda Kalian Aceh. berarti mainnya masih di Kota Banda Aceh ya, Betul. belum ke kabupaten Iya. di Mhm. tempat yang lain. Oke, oke. Itu aja masih menemukan kesulitan yang kayaknya kalau di kota nggak gini-gini banget sih harusnya gitu seperti ya. itu. Ternyata ada. Oke. Next untuk segmen apalagi sih kan kesehatan ya. Kesehatan. Nah, kalau kesehatan itu gimana? Kalau kesehatan sendiri memang kita fokus di bisa dikatakan ada beberapa sektor gitu ya, secara fisik, secara mental. Jadi memang pernah kita lakukan kegiatan, kita datang ke Ulele nih, Oke. ketika Ulele. kita ngajak anak-anak di sana untuk berkegiatan kesehatan gitu ya, tapi nggak yang fisik banget, tapi kita datang di Oke. sana kayak kita menjelaskan pentingnya kayak kesehatan gigi dan mulut, hal-hal seperti itu karena kita audiensnya anak-anak, jadi kita nggak bisa sesuaikan dengan kemauan kita gitu kan. Jadi kita hadirkan beberapa teman-teman dari Agaminong juga nih Oke. yang paham soal kesehatan gigi dan mulut. Hmm. Kita memberikan pemahaman tersebut, jadi mereka bisa lebih aware lagi untuk menjaga diri mereka sendiri kayak gitu. Oke, Ketika oke. mungkin ke depan kita juga bakal ada kegiatan yang fokus ke anak-anak mudanya gitu ya. Kita akan mungkin kayak workout bareng, hal Oke. seperti itu sih ketika Oke, nantinya. oke. Jadi untuk beberapa contoh kegiatan itu kan Ya. udah di spill nih ya Benar. sama Dodi. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton kita juga yang tertarik mungkin ya. Oh, boleh nih ikut kegiatan yang kayak gini, boleh banget, bisa ngubungin kemana nih Dodi kalau pengen? Kalau teman-teman juga nanti mau kolaborasi gitu ya, kita Iya. benar-benar open banget untuk kolaborasi, apalagi dengan komunitas yang lain, dengan instansi pemerintah mungkin ya, ataupun dengan perusahaan-perusahaan, boleh banget langsung hubungi kita melalui DM Instagram nih ketika Oke. di @nasi_Indonesia. Oke, nggak ribet ya Instagramnya _Indonesia. _Indonesia. Jadi Iya. ini benar-benar bermanfaat banget lah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sini. Betul, gitu ya. insya Allah. Oke, sejauh ini memang masih di jalur yang luar biasa positif ya Dodi ya. Alhamdulillah. Dodi ini kan juga dikenal sebagai influencer ya. Nah, ini konten-konten kayak apa sih Dodi yang sering di-share gitu? Karena kalau influencer ini kan benar-benar harus menginfluence Benar. followersnya gitu. Ini konten-konten apa aja yang di-share? Oke, kalau untuk dalam beberapa bulan ini ketika berhubung aku juga baru selesai ikut di salah satu ajang bisa dikatakan itu health influencer ya, Oke. pencarian ajang health influencer. Oke. Jadi memang beberapa bulan ini aku lagi fokus untuk nge-share ke teman-teman apa pentingnya kita untuk menjalankan pola hidup yang sehat nih ketika karena masih banyak banget nih masyarakat yang berpikiran kalau hidup sehat itu hanya sekedar kita olahraga atau pergi ke gym gitu ya, ataupun makan makanan yang sehat gitu. Padahal olahraga itu nggak hanya soal itu teman-teman. Jadi olahraga kalau menurutku pribadi nih, ketika kita hanya mengkonsumsi hal yang tidak berlebihan aja itu juga udah bagian dari kita menjaga pola hidup yang sehat kayak gitu. Contoh menjaga konsumsi gula, itu aja itu udah sangat-sangat mendukung untuk pola hidup yang sehat nih ketika. Oke. Jadi sebenarnya membuat orang-orang atau juga followersnya Dodi itu lebih aware aja tentang itu. Bener. Gitu ya, lebih sadar kalau ternyata nggak melulu tentang workout ya, nggak melulu tentang makanan-makanan yang eat clean, apa sih istilahnya eat clean ya, aduh capek banget. Itu nggak ketelan loh, biasanya susah ketelan loh Dodi ya gitu. Tapi Dodi gitu nggak sih, makannya tuh bener-bener yang dijaga banget gitu, makanan yang direbus, nggak dengan proses penggorengan lagi gitu, kayak gitu nggak? Kalau di Probody pribadi masih proses ya ketika ya, maksudnya nggak yang langsung maniak banget, bener-bener totally clean enggak, tapi memang bisa dikatakan masih menjaga, di proses menjaga. Nah, proses menjaga itu seperti apa? Yaitu tadi contoh, ya kalau memang mau mengkonsumsi makanan manis-manis ya nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman harus tahu aja kadar wajarnya seperti apa. Contoh mungkin kayak dalam sehari ya kita cuma boleh mengkonsumsi at the very least 3 sendok makan gula aja kayak gitu. Aduh, itu bukan sehari sih kalau sekali makan nah Biasa gitu gitu ya, kan, sekali makan ya. Apalagi kalau teman-teman konsumsi boba tuh, wah itu gulanya ngeri banget itu kan. Tuh, jadi mungkin yang hidupnya mau lebih bermanfaat ya, lebih sehat, boleh banget ikutin pola hidup sehatnya Dodi gitu. Atau ya setidaknya lihat deh kegiatannya ngapain gitu ya. Selain memang tadi ada kegiatan-kegiatan yang memang sudah sangat-sangat bermanfaat lah ya untuk teman-teman di sekitar. Oke, terakhir Dodi, apa nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman atau juga pemirsa yang nonton kita gitu, silakan. Oke.
mungkin dari Dodi pribadi lebih ingin menggait anak-anak mudanya juga nih Kak Tika. Gimana caranya teman-teman anak muda terutama yang ada di Aceh gitu ya, gimana caranya kalian tuh harus bisa memiliki mimpi, itu yang pertama, dan juga harus bisa berprogres dalam setiap harinya. Kenapa harus memiliki mimpi? Karena yang pertama, yang namanya kita manusia, kita nggak mungkin nggak punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, kita besok bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Tapi di saat kita punya mimpi, di saat kita bangun pagi, kita tahu nih harus berproses seperti apa, harus ngelakuin apa untuk mengejar mimpi kita itu. Jadi teman-teman nggak hanya stagnan di situ-situ aja, bangun pagi nggak tahu ngapain, cuman ngopi aja gitu mungkin gitu ya. Sebenarnya ngopi nggak salah, tapi teman-teman boleh ngopi tapi sekalian ya istilahnya menyusun target-target ataupun untuk mencapai impian teman-teman kayak gitu. Dan juga setidaknya anak muda terutama teman-teman yang ada di provinsi Aceh harus bisa berdampak sesama gitu ya. Karena yang namanya kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Jadi di saat kita membutuhkan orang lain, kita harus bisa berdampak dulu nih ke orang lain sebelum kita bisa istilahnya dirangkul dengan orang lain kayak gitu ya. Apalagi kita ke depan mau mencapai bonus demografi nih, justru kita sebagai ikon terpenting nih anak muda untuk bisa membantu pemerintah juga ya dalam membantu istilahnya menyusun strategi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Wow, keren banget ya. Dodi, terima kasih banget sudah main ke Dapur Medsos. Terima kasih juga segala info menariknya, segala sharingnya yang luar biasa bermanfaat. Mudah-mudahan benar-benar bisa dipetik ya ini ya semua. Ini isinya nih daging semua nih dari tadi ya. Oke, lain kali harus mau diundang lagi di Dapur Medsos. Siap Kak Tika, pasti. Terima kasih juga Kak Tika dan teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu kita berdua harus segera pamit. Ya, kita ketemu lagi di episode-episode lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.